Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagian Sinembah. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar demokrasi yang ada di Indonesia. Ini merupakan materi sejarah peminatan untuk kelas 11. Demokrasi berawal dari kata demos dan kratos yang memiliki makna pemerintahan dari rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil-wakil rakyat sehingga dapat disebut sebagai demokrasi perwakilan. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota masa Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan prosedur mayoritas. Berdasarkan Undang-Undang 1945, sistem yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Perkembangan demokrasi tidak terlepas dari perjuangan bangsa. Jauh sebelum kemerdekaan, kehidupan yang demokratis telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai perkumpulan dan perserikatan pada masa pergerakan. Pada masa kolonial Belanda, praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang pemerintahan baru diterapkan secara terbatas pada tahun 1918 dengan dibentuknya Volkskrant. Wewenang dalam Volkskrant sangat terbatas. Keanggotaan Volkskrant pun didasarkan pada penunjukan gubernur jenderal bukan atas pilihan rakyat. Keanggotaan Volkskrant banyak didominasi oleh wakil-wakil dari bangsa Eropa, walaupun penduduk pribumi juga dilibatkan. Pada 15 Juli 1936 diajukan sebuah petisi yang dinamakan Petisi Sutarjo, yang isinya mengusulkan kemerdekaan bagi Indonesia namun ditolak oleh pemerintah Belanda. Dalam Volkskrant sendiri, praktek demokrasi yang dikembangkan oleh Sutarjo, Muhammad Yat Tamrin, dan kawan-kawan mampu mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia. Menjelang runtuhnya Hindia Belanda, beralihnya kekuasaan dan Belanda ke Jepang menyebabkan bangsa Indonesia sulit mengembangkan pemikiran maupun praktek demokrasi. Oleh sebab itulah organisasi-organisasi pemuda sepakat untuk melebur menjadi satu dan membuat pergerakan secara serentak untuk melawan penjajah. Dari kesepakatan inilah para pemuda ini sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi yang pada saat itu terpecah belah. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda 1 yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, sedangkan Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Ada 3 rapat yang dihadiri oleh pemuda di Kongres Pemuda kedua ini. Rapat pertama bertempat di gedung Katholike Jonglingen-Bord. Hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928, rapat dibuka oleh Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Dalam sambutannya, Sugondo mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda, peserta kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Kemudian rapat kedua bertempat di gedung Osjava Bioskop di tanggal 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini banyak membahas seputar pendidikan. Rapat ketiga sekaligus menutup kongres mengambil tempat di gedung Indonesia Club Gebo di Jalan Keramat Raya 106. Di sini Sunario yang menjadi pembicara memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi gerakan kepanduan. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai akar-akar demokrasi yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah.